Kaum muslimin, para pendengar, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akan tetapi, dari sekian banyaknya golongan yang telah menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya mendakwakan bahwasanya mereka lah golongan yang selamat. Mereka lah ahli sunnah wal jamaah. Mereka lah yang mengatakan kamilah yang benar. Mereka lah yang mengatakan kamilah yang mengikuti sunnah, dan memponis golongan-golongan yang lain bahwasanya mereka golongan yang telah menyimpang dari sunnah. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan untuk mengenal suatu kebenaran, untuk mengetahui hakikat suatu permasalahan, tidak cukup kita mendengar sebuah pernyataan atau pendakwaan, akan tetapi mari kita melihat bukti atau tanda-tanda yang menunjukkan akan kebenaran suatu perkataan atau dakwaan atau penamaan yang diucapkan atau dilontarkan oleh sebagian manusia. Oleh karena itu, untuk mengenal golongan yang selamat, kita perlu mengenal, wajib bagi kita untuk mempelajari karakter, sifat, dan pola hidup mereka. Di antara karakter dan sifat golongan yang selamat, pertama, mereka yang selalu berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdasarkan pemahaman salafus saleh. Ini karakter yang pertama. Mereka yang selalu mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka pahami sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi terbaik umat ini, yaitu salafus saleh. Sebab di dalam memahami Al-Quran dan sunnah, tentu ada sebuah acuan, sebuah pemahaman yang harus kita jadikan sebagai standar, sebagai acuan agar kita tidak menyimpang di dalam memahami Al-Quran. Akan tetapi, bila sebagian kaum muslimin berusaha memahami Al-Quran dengan pemahaman dan logika mereka masing-masing, maka di sini akan terjadi bermacam bentuk pemahaman, akan terjadi bercorak ragam, berwarna-warni pemahaman dan pemikiran tersebut, sehingga kebenaran tersebut atau pemahaman manakah yang harus kita ikuti dan kita pahami dan kita laksanakan. Akan tetapi, apabila kita kembali kepada pemahaman generasi yang telah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi yang telah direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para salafus saleh, sebagaimana dalam hadis beliau, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabatnya dan beliau dan para sahabatnya. Kemudian kurun yang mengikuti kurunku, generasi yang mengikuti generasi yang hidup di zamanku. Kemudian kata beliau, generasi yang datang setelah generasi yang mengikuti generasi itu, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa demikian wahai kaum muslimin? Kenapa penting betapa pentingnya kita dalam menjalani dan memahami Al-Quran dan Sunnah kembali kepada pemahaman salafus saleh. Kenapa demikian? Perlu kita mengetahui Al-Quran dan Sunnah diturunkan oleh Allah dengan berbahasa Arab, dan para sahabat yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berbahasa Arab, memahami maksud dan makna dari kalimat bahasa Arab tersebut. Kemudian mereka adalah orang-orang yang telah disucikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiwa mereka dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga sangat jauh dari mereka keinginan-keinginan yang bertentangan dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Kemudian mereka adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang sangat dalam keilmuannya dan sangat luas pandangannya dan sangat tajam penelitiannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk atau sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dikarenakan
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui akan isi hati mereka dan apa yang terdapat dalam jiwa mereka, sehingga Allah meridai mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam Al-Qur'an di mana orang-orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga jalannya kaum muslimin. Tentunya kaum muslimin yang pertama sekali dimaksud oleh kalimat kaum muslimin apabila kita mendapatkan dalam Al-Qur'an adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membiarkan orang tersebut dan juga akan memasukkan mereka ke dalam neraka Jahannam. Qala Allah azza wa jalla: "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Sesungguhnya orang-orang yang mendurhakai Rasul setelah datang dengan nyata petunjuk padanya, min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman. Siapakah yang dimaksud dengan jalan orang-orang yang beriman dalam ayat ini? Tentunya yang pertama sekali yang termasuk ke dalam ayat tersebut adalah para sahabat Rasulullah, kemudian tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Apa ancaman yang Allah berikan pada orang-orang yang melakukan hal yang seperti itu? Mendurhakai Rasul setelah datang petunjuk padanya dan menyelisihi jalannya kaum mukminin. Maka Allah mengatakan, nuwallihi ma tawalla, kami arahkan dia kemana maunya. Allah tidak peduli, tidak memperhatikan orang-orang yang seperti itu. Allah biarkan dia kemana maunya. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan akan kami masukkan mereka ke dalam neraka Jahannam, dan itulah tempat kembali yang paling jelek. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, juga merupakan faktor utama untuk mendapatkan petunjuk adalah mengikuti jalan hidupnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka yang telah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti berimannya kamu, yaitu wahai para sahabat. Sebab ayat tersebut turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi, jika mereka beriman seperti berimannya kamu, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Artinya, bila kita tidak beriman seperti imannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita adalah orang yang paling jauh dari petunjuk. Tentu kita akan terjerumus ke dalam kesesatan dan kenistaan dan kesengsaraan dalam menjalani kehidupan dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini karakter yang pertama.